Halo, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah teorema yang dinamakan teorema Pitagoras. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ini dari SD atau ada yang baru mempelajari di SMP. Kita akan mereview sedikit dari dasarnya. Dan ini teorema yang sangat penting karena akan berguna untuk mengerjakan sangat banyak hal nantinya seperti luas bangun datar, ataupun mencari keliling, dan semua hal lain yang berhubungan dengan segitiga. Kita langsung mulai ke prinsip dasarnya. Teorema Pythagoras mengatakan jika ada sebuah segitiga yang memiliki satu sudut siku-siku, sisi-sisi tegak kita namakan A dan B, dan sisi miring yang kita namakan C memiliki suatu hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah bentuk dasar atau rumus dasar dari teorema Pythagoras. Kita bisa mencari panjang sisi miringnya dengan menggunakan rumus ini. Sisi miring ini juga dikenal dengan nama hipotenusa. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal untuk melihat bagaimana kita mengaplikasikan rumus ini. Ini adalah contoh soal pertama kita. Di soal ini kita diberikan gambar seperti yang ada di layar, dan ada dua pertanyaan untuk soal ini. Yang A, kita diminta untuk menghitung panjang AC dan BC, lalu soal B, kita diminta membuktikan bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk melihat yang A, di bagian panjang AC, saya perlu melihat segitiga ACD. Perhatikan segitiga ACD. Segitiga ini ya. Dalam segitiga ACD, teman-teman melihat ada sisi yang menjadi sisi tegak, yaitu sisi AD dan DC. Karena ini adalah sudut siku-siku. Karena itu, kita mengikuti teorema yang tadi. Jumlah kuadrat dari dua sisi tegak akan sama dengan sisi miring kuadrat. Berarti AD kuadrat ditambah DC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Kita masukkan angkanya. Jika ini kita hitung, kita akan mendapatkan hasil sebesar ini. Berarti jika kedua ruas kita akar, kita akan mendapatkan AC sama dengan 15 cm. Jangan lupa untuk menambahkan satuan. Nah, bagaimana dengan bagian kedua? Untuk BC, saya perlu melihat segitiga BDC. Dengan sudut D lagi-lagi sebagai bagian dari sudut siku-siku. Saya perlu melihat segitiga BDC dan jumlah kedua sisi tegaknya jika dikuadratkan akan menjadi sisi miring kuadrat. Kita masukkan angkanya. Di sini nilai yang kita dapatkan adalah 400. Berarti, jika kita menarik akar dari kedua ruas, kita mendapatkan BC sebesar 20 cm. Ini adalah jawaban untuk soal A. Lalu bagaimana dengan soal B? Jika kita diminta membuktikan bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku, sekarang kita sudah memiliki dua buah jawaban untuk sisi yang tadi belum diketahui, yaitu AC dan BC. AC-nya 15, sedangkan BC-nya 20. Bagian yang bawah atau AB, jika dijumlahkan akan memberikan kita nilai 25 cm. Sekarang, jika kita diminta membuktikan apakah suatu segitiga merupakan segitiga siku-siku, tumpul ataupun lancip, ada satu prinsip yang kita perlu mengerti.
Yang pertama, kita perlu urutkan ketiga sisi ini dalam urutan dari yang paling pendek hingga yang paling panjang. Di kasus ini, saya akan mengurutkannya dari AC, BC, dan AB. AC memiliki angka paling kecil, BC ada di tengah-tengah, dan AB merupakan yang paling besar. Untuk penghitungan seperti ini, saya membiasakan untuk melakukan pengurutan dari kecil ke besar. Karena harusnya dalam suatu segitiga siku, sisi yang paling panjang adalah sisi hipotenusa atau sisi miring. Oleh karena itu, jika saya menyusun seperti ini, jika memang ini suatu segitiga siku-siku, dua yang paling pendek akan menjadi sisi tegaknya. Atau berarti hipotesa kita saat ini, AC dan BC seharusnya menjadi sisi tegak jika ini merupakan segitiga siku-siku. Sekarang, apa yang kita kerjakan? Kita akan kuadratkan semua yang ada di sini. Ini akan menjadi 225 karena dikuadratkan. 20 dikuadratkan menjadi 400. Dan 25 dikuadratkan menjadi 625. Sekarang yang perlu kita kerjakan adalah menjumlahkan dua sisi terpendek yang dikuadratkan. Jika ini kita jumlahkan, kita akan mendapatkan hasil sebesar 625. Di mana dalam kasus ini, ternyata angka ini sama dengan angka ini. Jika kita bisa mendapatkan bahwa mereka sama, berarti segitiga ini merupakan segitiga siku-siku dengan AC dan BC menjadi sisi tegaknya. Dengan demikian, AB akan menjadi hipotenusa. Begitu cara kita mengerjakan soal ini. Dengan demikian, jika dipertanyakan di manakah harusnya sudut siku-sikunya berada, jawaban kita adalah di sini. Ini adalah keseluruhan dari contoh soal 1. Bagaimana? Bisa dimengerti bukan? Teman-teman boleh mengulangnya kembali untuk mengerti kembali konsep-konsep dasar tentang Pitagoras. Dan ini adalah contoh penerapannya dalam soal contoh 1. Sekarang kita akan melanjutkan ke soal yang kedua. Di contoh soal kedua, kita diberikan gambar seperti ini. Ada sebuah segitiga siku-siku yang memiliki hipotenusa 16. Untuk soal ini, jika teman-teman melihat ada tanda seperti ini, tanda ini menandakan bahwa kedua sisi yang diberikan tanda memiliki panjang yang sama. Dengan demikian, jika sisi yang tegaknya ini adalah X, berarti sisi yang ada sebagai alas juga memiliki besar X. Jika kita diminta untuk menghitung nilai X, kita akan menggunakan prinsip Pitagoras seperti pada contoh 1. Jumlah kuadrat dari sisi-sisi tegak akan sama dengan panjang hipotenusa yang dikuadratkan. Berarti, kita bisa menghitungnya seperti ini. Nah, saat melakukan akar dari 128, kita biasanya diminta untuk merapikannya sedikit. Satu tips yang saya bisa berikan untuk ini adalah mencoba memunculkan suatu bentuk kuadrat sempurna dalam bentuk perkalian yang ada di sini. Angka yang terpikir oleh saya di sini adalah 64 dikali 2. Kenapa 64? Karena 64 merupakan 8 yang dikuadratkan. Ini berarti 64 bisa keluar dari payung akar ini untuk diletakkan di depan sebagai 8. Sementara 2 tidak bisa keluar. Ini adalah jawaban akhir dari contoh 2. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Jadi saat teman-teman mengerjakan ini, bukan hanya hipotenusa yang kita bisa hitung, tapi juga sisi tegak atau sisi mendatarnya, jika hipotenusanya sudah diketahui. Nah,
Ini adalah contoh soal yang ketiga. Di contoh soal ketiga, kita memiliki suatu segitiga yang memiliki double siku-siku. Ada siku-siku di sini yang dilanjut dengan siku-siku di sini. Segitiga yang seperti ini akan memiliki sebuah fitur yang agak khusus. Kita akan kerjakan ini perlahan-lahan. Untuk yang pertama-tama ditanyakan, hitunglah PR dalam kondisi seperti ini. Untuk mengerjakan yang A, kita perlu melihat segitiga PQR. Segitiga PQR memiliki siku-siku di Q. Dengan prinsip Pythagoras, kita bisa mengerjakan seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya. Dengan ini, jika kita mengakar kedua ruas, kita akan mendapatkan PR sebesar 25 cm. Ini jawaban untuk yang A. Lalu bagaimana dengan B? Bagaimana cara kita menghitung QS? Untuk yang B, teman-teman perlu melihat bahwa pada dasarnya, rumus luas suatu segitiga adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Sekarang, jika kita melihat dalam keadaan ini, QR akan terlihat sebagai alas, sedangkan PQ terlihat sebagai tinggi. Tapi bayangkan jika teman-teman melihat segitiga ini dengan angle yang berbeda. Jika saya melihat ini sebagai alas, maka ini akan terlihat sebagai tinggi. Bagaimana? Apakah terlihat? Jika teman-teman melihatnya seperti ini, saya bisa mengerjakan ini dengan sebuah prinsip yang menyamakan luas kedua barang ini. Jika dilihat dari sisi yang pink, luas adalah setengah dikali QR dikali PQ. Tapi jika dilihat dari sisi yang biru, luas adalah setengah dikali PR dikali dengan QS. Jika kita sama-sama meniadakan ini dari kedua persamaan, maka kita akan mendapatkan suatu persamaan yang membantu kita untuk menghitung persamaan ini. QR dikali PQ sama dengan PR dikali QS. Ini sama saja seperti mengatakan alas kali tinggi dari satu perspektif sama dengan alas kali tinggi dari perspektif lain. Sekarang kita akan memasukkan angka-angkanya. QR adalah 15. PQ adalah 20. Sedangkan PR adalah 25 yang baru saja kita hitung. QS adalah yang kita akan cari. Dengan demikian, QS sama dengan 15 dikali 20 dibagi dengan 25. Kita bisa mencoret 15 dengan 25. Lalu kita juga bisa mencoret 20 dengan 5. Akhirnya kita akan mendapatkan QS sebesar 12 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Ini adalah fitur khusus dari segitiga yang mempunyai dua buah siku-siku yang ditumpuk seperti ini. Teman-teman boleh mengingat-ingatnya dengan prinsip luas dari sisi satu sama dengan luas dari sisi lain. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan yang C. Pembahasan yang C akan relatif lebih mudah. Ditanyakan panjang SR. Untuk itu saya akan fokus ke segitiga QRS. Dalam segitiga ini memiliki siku-siku di sudut S. Dan saya bisa membuat persamaan Pythagoras. Seperti ini. Kita tinggal memasukkan angka-angkanya.
Dari sini kita mendapatkan bahwa SR sama dengan 9 cm. Bagaimana dengan pertanyaan D yang meminta kita untuk menghitung PS? Yang ini menurut saya akan lebih mudah. Karena jika teman-teman lihat, PS ditambahkan SR akan memberikan kita PR. SR-nya 9 dan PR-nya sesuai yang kita jawab di A adalah 25. Berarti panjang PS bahkan tidak perlu dihitung dengan Pitagoras, tapi dengan menggunakan informasi-informasi yang sudah kita temukan. Bagaimana? Mudah dimengerti bukan? Ini adalah contoh-contoh dasar penggunaan Pitagoras dalam kasus-kasus segitiga. Berikutnya kita akan mencoba melihat bagaimana ini diaplikasikan di bentuk-bentuk lain, seperti persegi, atau mungkin layang-layang dan belah ketupat. Silakan di-like, subscribe, bagikan ke teman-teman lain yang mungkin juga membutuhkan. Terima kasih sudah menonton.